Kita Waalaikumsalam. memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai, baca doa selesai. Nah, hari ini kita bakalan belajar tentang persamaan keadaan gas ideal dan juga gas nyata yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Fauzi Elfat. Mungkin teman-teman yang kelas A udah kenal ya sama saya, soalnya saya ikut di kelas KWN hari Senin. Dan mungkin yang kelas B juga ada yang kenal gara-gara saya WA, gara-gara saya salah kelas ya. Oke, langsung aja kita masuk ke topik bahasannya. Ada 3. Yang pertama, kita mengenai pengertian dari gas ideal itu dan gas nyata dan perbedaan dari keduanya. Terus yang kedua ada proses termodinamika, itu ada isotermal, isohorik, isobarik, dan adiabatik. Lalu yang ketiga itu tentang persamaan gas ideal, persamaan Clausius-Clapeyron, dan persamaan van der Waals. Nah, oke, langsung aja masuk ke materi yang pertama. Nah, materi pertama itu gas ideal dan gas nyata. Gas ideal itu apa sih? Gas ideal itu pengertiannya adalah gas imajiner yang mematuhi persamaan PV sama dengan nRT, di mana pada gas ideal ini jarak antar molekulnya sangat berjauhan. Jadi sehingga itu menyebabkan kecil banget peluangan terjadi interaksinya gitu. Terus selanjutnya ada gas nyata. Nah, gas nyata ini merupakan kebalikan dari gas ideal, yaitu gas yang partikelnya saling berinteraksi. Hal ini dikarenakan adanya jarak antara molekulnya itu saling berdekatan. Nah, pada kondisi normal kayak temperatur standar, kebanyakan gas nyata itu bisa kita anggap sebagai gas ideal. Nah, gasnya itu seperti contohnya di sini ada nitrogen, oksigen, hidrogen, gas mulia, dan karbon dioksida. Dengan ada sedikit perbedaan, cuman perbedaannya itu bisa kita tolerir. Nah, gas nyata sama gas ideal ini bisa kita ibaratkan kayak gimana ya? Kita mencari pasangan gitu kan. Kalau misalnya kita mencari pasangan, kita kan punya tipe-tipe ideal kayak kita kayak gimana gitu ya. Misalnya Bang Dharma nih, Bang Dharma sukanya cewek yang rada pendek, lebih pendek dari dia gitu. Terus suka ceweknya yang agamis gitu kan. Nah, itu tuh bisa kita andaikan itu seperti rumusan ini nih, PV nRT. Di mana tadi kriteria-kriteria tadi itu bisa kita anggap sebagai rumus ini. Jadi kalau misalnya ada cewek yang gimana ngomong ya? Ada cewek yang sesuai dengan kriteria kita tadi, itu kita bisa bilang cewek itu cewek tipe ideal. Tapi kenyataannya kan kalau misalnya kita nyari pasangan kan nggak semudah itu ya, kalau misalnya kita nyari yang kayak gitu, kita juga kan terkadang harus menyesuaikan diri kita juga. Kalau kitanya baik, pasti pasangannya juga akan baik gitu ya, insya Allah ya. Nah, di kenyataannya kan kita nggak mungkin kan mendapatkan tipe pasangan yang ideal kita. Mungkin ada beberapa hal yang berbeda dari yang keinginan kita gitu. Nah, itu bisa diibaratkan dengan gas ideal dan gas nyata gitu ya. Gitu, oke. Nah, ini nih perbedaan gas ideal dan gas nyata. Nih teman-teman bisa lihat untuk gas ideal sama gas nyata nih gampangnya mereka tuh dua-duanya saling berketerbalikan nih. Misalnya di sifat volumenya nih, volume molekul gasnya diabaikan di gas ideal, tapi di gas nyata tuh volume molekulnya ada, nggak bisa diabaikan. Terus interaksinya kalau di gas ideal itu nggak ada interaksi sama sekali. Kalau misalnya ada interaksi juga paling interaksinya lenting sempurna. Terus kalau di gas nyata terdapat interaksi antar molekul gas. Nah, terus fasenya kalau di gas ideal selalu dalam fase gas, kalau gas nyata bisa jadi cair dan pada titik kritisnya. Nah, terus kalau persamaannya itu persamaan gas ideal, kalau gas nyata itu pakai persamaan keadaan van der Waals.
Wah, kalau di deviasinya sendiri nggak ada penyimpangan karena P atau tekanan sama T atau apa namanya suhunya itu sebanding. Nah, kalau gas nyata itu ada penyimpangan pada tekanan tinggi dan suhu rendah. Nah, ini gimana? Nah, di sini ada gambar nih dua. Menurut kalian, yang mana yang gas ideal, yang mana gas yang nyata dari deskripsi yang tadi tuh? Lingkarin aja. Yang mana? Ini kecepatan nggak? Iya, Menurut Kak, kalian? kecepatan. Kecepatan ya? Gimana Iya, cara ini udah ngulangnya? beres. Tapi udah beres. Baru segaris gitu dong ya? Terulangin dulu deh. Cepetan kayak. Ulangin. Cepet-cepet ya, ada 15 detik doang nih. Udah tahu kan tadi yang mana yang mau dilingkarin? Langsung bikin lingkarannya ya. Nah, yang gas ideal, lingkarin aja. Yang menurut kalian gas ideal. Udahkah? Udah semua? Wah, ini kenapa ada dua? Oke. Di sini ada Alia Orki Fistiani. Mana orangnya? Ada nggak? Saya, Kak. Itu ya, menurut kamu itu gambar gas ideal kenapa? Enggak, soalnya tadi tuh kirain yang dilingkarin gas nyata. Gas nyata. Oh, berarti itu gas nyata ya? Kenapa deh? Kenapa Iya. deh kamu menganggap itu gas nyata? Soalnya partikelnya berdekatan. Ya, bisa. Terus ada siapa lagi? Lagi ya. Helga Rizky Utami. Iya, Kak. Nah, itu menurut kamu kenapa itu? Menurut kamu itu kan itu gas ideal, kenapa tuh? Iya, yang itu gas ideal karena antar ini ya tuh molekulnya itu berjauhan, berbeda sama gambar yang sampingnya itu kan agak lebih dekat ya. Ya benar banget nih teman-teman nih. Nah, jawabannya nih yang sebelah mana? Kiri itu gas nyata, yang kanan gas ideal. Kenapa? Karena tadi kan udah jelas itu di gas ideal kan tidak terjadi interaksi antara molekul-molekulnya. Jadi yang kemungkinan terbesar terjadi interaksi itu kan kalau misalnya molekulnya saling berdekatan ya. Nah, jadi yang gas ideal nih yang sebelah kanan ini kan dia jarak antar molekulnya sangat jauh. Nah, kalau yang di sebelah kanan nih yang gas nyata itu jarak molekulnya sangat dekat. Jadi ini kemungkinan terjadi interaksinya sangat tinggi. Nah, terus yang kedua juga kalau bisa kita lihat ini molekul yang di gas nyata itu dia tuh lebih besar dibandingkan yang di gas ideal. Karena di gas ideal itu kan tadi dijelasin bahwa massa dari molekulnya itu sangat kecil. Nah, kalau di gas nyata itu massanya besar gitu ya, teman-teman. Di sini teman-teman mungkin semuanya udah paham ya, yang dimaksud gas ideal itu apa, yang dimaksud gas nyata itu apa ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke materi proses termodinamika. Nah, proses termodinamika ini ada 4. Yang pertama ada isotermal, di mana isotermal ini adalah proses perubahan keadaan sistem tapi suhunya tetap. Nah, terus kalau isohorik itu perubahan keadaan sistem pada volume yang tetap. Isobarik adalah proses perubahan keadaan sistem pada tekanan yang tetap, dan ada adiabatik. Adiabatik itu proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk maupun keluar. Nah ini tabel prosesnya nih. Ini kalau biar ngegampang ya, mengertinya pakai tabel aja. Nah, ini kalau proses isotermal variabel tetapnya T ya. T-nya tetap, yang berubahnya itu adalah P sama V.
dan perubahan P sama V-nya itu dia tergantung dari masing-masing. Kalau misalnya P-nya berubah, V-nya berubah dan sebaliknya gitu ya. Terus ada isobar. Isobar itu variabel tetapnya P. Ini P. Lalu perubahannya itu tergantung sama V dan T. Kalau V-nya berubah, T-nya berubah dan sebaliknya. Lalu ada isohorik. Perubahannya hanya tergantung pada perubahan T sama P. Nah, terus V-nya yang variabel tetapnya yang V. Terus kalau yang adiabatik ini sama sekali nggak ada ini perubahan satu variabel merubah variabel lainnya. Pokoknya semuanya berubah gitu. Terus langsung aja nih. Langsung ke pertanyaan. Oke deh. Dari tadi penjelasan tuh yang tadi di tabel nih. Ingat-ingat dulu deh. Isotermal, isobar, isohorik, sama adiabatik. Nah, kira-kira bentuk dari grafiknya kayak gimana tuh? Kalian kan udah sering praktikum ya? Praktikum FISDAS tuh. Biasanya ada tuh. Suruh nginuin grafik. Nah, kira-kira kalian bisa nggak nih? Coba grafik yang diberikan, manakah proses isotermal, isobarik, isohorik, dan juga adiabatik? Mana aja tuh? Misalnya A sama dengan apa, B sama dengan apa gitu. Oke, silakan teman-teman. Ini grafiknya yang mana, Kak? Ini bisa dipencet nih, di pojok kiri. Pencet aja. Ini yang kelas B sama kelas C aman juga kan? Nah, di sini udah masuk dua yang sudah menjawab, udah 3. Syaratnya gas ideal itu apa, Elfat? Tekanan dan Masa? suhunya bagaimana? Apa Bu? Apa gimana Bu? Terkait karakteristik yang sudah dijelaskan tadi Elfat, terkait tekanan dan suhunya bagaimana untuk gas ideal? Kalau bentar, Bu. Kalau untuk gas ideal itu kalau dari suhunya itu dia itu lebih tinggi dari suhu suhu apa sih namanya itu? Suhu kritisnya. Nah, kalau untuk tekanannya itu dia di bawah tekanan kritisnya, Bu. Jadi tekanannya rendah, suhunya Ya, tinggi. tekanannya rendah, suhunya tinggi. Begitu? Iya, Bu.
Jadi kalau gas real seperti udara, nitrogen, oksigen bisa berlaku seperti gas ideal, maka tekanannya, Harus rendah. suhunya Suhunya harus tinggi. benar. Ya, di atas titik kritis kalau nggak salah. Ya, dia mau mana? Teman-teman udah selesai nih, udah banyak nih ya. Coba kita lihat. Oh, ada Anisara. Anisara ada nggak Anisara? Anisara kelas A. Kalau masuk ya, Salah. Iya, pantesan terdengar seperti familiar. Coba siapa ya? Fahmi tadi udah belum sih? Belum nggak? Oh, belum. So, Fahmi, kenapa jawabanmu seperti itu, Fahmi? Yang A itu isobarik, Kak. Karena di situ dilihat grafiknya yang tetap atau konstan itu adalah V-nya. Terus yang kedua isotermal. Isotermal itu bentuknya melengkung karena T-nya itu selalu konstan. Terus yang C-nya itu adiabatik. Adiabatik itu tadi yang W sama dengan min delta U itu kan. Jadi dia melengkungnya kayak lambai gitu. Terus yang D ini isohorik. Nah, isohorik ini karena dilihat dari grafiknya itu volumenya tetap. Sehingga dia bentuk kayak garis vertikal gitu. Ya, benar banget tuh ya. Yang A itu tadi isobarik ya. Di mana P-nya tetap, yang berubahnya itu tadi apa? V sama T ya. Terus yang B itu isotermik. Karena di sini yang B itu T-nya tetap. Di mana yang mempengaruhi itu yang berubah itu ada P atau tekanan sama volumenya. Yang ketiga itu ada yang C-nya itu adiabatik. Nah, terus yang D-nya itu isohorik ya. Isohorik di mana si volumenya itu tetap. Yang berubahnya itu temperatur sama tekanannya gitu. Oke, lanjut aja ya. Lanjut udah banyak nih yang benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum gas. Di mana hukum-hukum gas ini tadi ada kaitannya dengan yang tadi tuh, keadaan gas tadi, isobarik, isotermik, dan macam-macam. Nah, ini hukum-hukum gas itu menggambarkan hubungan antara tekanan, temperatur, sama volume pada gas. Di mana ini dibuktikan sedemikian rupa dalam beberapa hukum gas. Hukum gas ini memungkinkan kita untuk menentukan bagaimana pengaruh yang disebabkan oleh perubahan salah satu faktor terhadap faktor lainnya. Misalnya T-nya yang berubah, faktor lainnya kayak gimana, atau V-nya berubah, faktor lainnya kayak gimana gitu ya. Oke, yang pertama ada hukum Boyle. Di mana hukum Boyle ini dicetuskan oleh Bapak Robert Boyle, di mana beliau melakukan eksperimen. Dia menyelidiki hubungan kuantitatif antara volume dan gas. Nah, volume ini dilakukan oleh beliau dengan cara memasukkan sejumlah gas tertentu ke dalam sebuah wadah tertutup. Nah, dari percobaan yang telah dia lakukan, dia menemukan bahwa kalau misalnya suhunya dijaga konstan, maka tekanan gasnya akan berbanding terbalik dengan volume gas. Hubungan ini dikenal sebagai dengan julukan hukum Boyle. Nah, secara matematisnya itu P kali V sama dengan konstan. Dimana kalau misalnya P1V1 itu sama dengan P2V2. Gitu. Ini rumus keadaan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat grafiknya tuh, grafiknya itu kan tadi isotermal ya.
di mana T-nya itu tadi dijaga konstan. Jadi yang berubahnya itu adalah volume gas sama tekanan gas. Di mana hubungan antara volume sama si tekanannya, volume sama tekanan, apa namanya? Iya benar ya, volume sama tekanannya itu dia berbanding terbalik gitu. Nah, selanjutnya ada hukum Charles. Nah, habis 100 tahun setelah Robert Boyle dia menemukan hubungan antara volume dan tekanan, lalu nih Bapak Charles, dia ilmuwan dari Perancis, dia menyelidiki hubungan antara suhu dan volume gas. Nah, dari percobaannya, dia menemukan bahwa apabila tekanan gasnya selalu konstan, maka ketika suhu gas bertambah, volume gasnya juga bakalan bertambah. Sebaliknya, kalau misalnya suhu gasnya berkurang, maka volume gasnya juga berkurang. Nah, ini grafiknya nih seperti ini, di mana titik nol absolutnya itu ada di minus 273 derajat Celcius. Di mana kalau misalnya kita ubah ke Kelvin itu kan, kalau dari Celsius ke Kelvin kan ditambah 273 ya. Nah, jadi pada hukum Charles ini dia nol mutlaknya itu di 0 Kelvin atau di minus 273 derajat Celcius. Nah, hubungan ini dijuluki dengan hukum Charles, di mana secara sistematisnya itu V per T ya, sama kayak tadi. Kalau misalnya T-nya berubah ya, kalau misalnya T-nya berubah maka V-nya juga akan berubah. Gitu, saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, selanjutnya ada hukum yang ketiga. Sebentar, yang tadi Iya, Bu. Charles. Grafiknya ini apa ini? Ini grafik hubungan hubungan. antara volume sama temperatur, Bu. Oke, ini garis potongnya apa? Titik potong garisnya apa? Titik potongnya itu Bu. Nol ini, Bu. Apa sih namanya? Nol mutlak ya, Bu. Bukan kan? Yang mana sih, Bu? Tadi Charles itu kan bila gas dipanaskan dengan tekanan dibuat tetap, ya kan? Betul ya? Maka volume akan bertambah. Ya. Karena gas juga akan memuai. Betul? Gasnya memuai kan? Ya. Ya. Kalau ada memuai, berarti ada pertambahan suhu. Oke. Volume. Oke. Ketika pertambahan volume, sehingga persamaannya bergantung terhadap, kalau pertambahan volume rumusnya apa? Delta V sama dengan gamma dikalikan V0, itu kan ada V0 juga kan di situ tuh, V1, V2 ya kan? 1 V2 ya. Dikalikan dengan delta T. Oke, ya kan? Dimana V0-nya adalah volume mula-mula, gamanya biasanya koefisien muai volume, delta T adalah Perubahan selisih suhu. pertambahan suhunya. Ternyata untuk semua gas harga gamanya itu sebesar 1/273 derajat Celcius atau sama dengan 0,0037 per derajat Celcius gitu ya. Nah, makanya kita dapat kurva ini dari mana? Yaitu V. Kan kalau ada pemuaian panjang maka ada V awal kan? V-nya sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Ya nggak? Betul nggak? Nah, bila V-nya 0, ya. Bila V-nya 0, gitu kan? Kemudian V0 1 ditambah beta dikali delta T itu juga 0, gitu kan? Sehingga betanya berapa? 1/-27,3. Nah, ini disebut dengan titik 0 absolut ya. Jadi pada suhu absolut tersebut volume gasnya itu sama dengan 0 ya. Betul nggak? Pada suhu absolut volumenya itu sama dengan 0. Betul nggak? Oh, dari grafik. Betul ya? Ya, Bu. Berarti
Berarti yang namanya titik nol absolut itu suhunya minus, itu dari grafik kan? Minus 27,3. 3 derajat Celcius. Maka kalau kita membawa balon ke suhu nol absolut, tiba-tiba balon akan Kempis, apa? Kempes. Karena gasnya hilang. hilang. Tapi sebenarnya itu tidak mungkin hilang secara eksistensinya, tetapi volumenya nol kan tadi. Nol. Karena kan volumenya nol, seolah-olah gasnya hilang, gitu kan. Jadi untuk gas rendah tidak mungkin gasnya hilang, karena pada suhu sangat rendah, gas sudah mengalami kondensasi dan berubah menjadi cair. Dan kalau semakin dingin, kemudian berubah menjadi padat, gitu ya. Jadi baca grafiknya gitu. Oke, lanjut. Terus Ini tadi apa? juga Elkat ada salah juga tuh ngejelasin tadi hubungan Nah, antara volume sama gas. Padahal maksudnya tekanan dan volume. Yang sebelumnya. Ya, Yang mana Bapak ini? ya yang sebelumnya. Iya. Jadi hubungan kuantitatif volume antara volume dan gas, antara tekanan dan volume gas. Oke, sip. Lanjut. Lanjut langsung ke persamaan gas ideal. Nah, mungkin ini teman-teman udah sering lihat persamaan gas ideal, di mana persamaan ini itu adalah persamaan yang menghubungkan antara tekanan, suhu, volume jenis, dan apa? Apa, Cit? Yang gaya rusak ini belum dibahas. Oh iya, rusak ya? Ya nggak apa-apa deh. Itu ada banyak jenis persamaan keadaan, namun yang paling sederhana di antaranya itu adalah persamaan gas ideal. Mana persamaan gas idealnya itu bisa teman-teman lihat seperti yang di ini ya, di nirpot ya. Oke, selanjutnya ada ini. Jika suatu gas mengalami tekanan yang jauh lebih rendah daripada tekanan kritisnya dan suhu yang jauh lebih tinggi dari suhu kritisnya, maka gas tersebut bisa dapat kita perlakukan sebagai gas ideal. Di mana gasnya bisa kita perlakukan gas ideal, maka rumusnya menjadi seperti yang di bawah itu. Nah, oke, udah ada persamaan gas idealnya, kita langsung ke persamaan van der Waal, di mana persamaan van der Waal ini dikemukakan oleh fisikawan asal Belanda, nama beliau adalah Johannes Diederik van der Waal. Dia mengusulkan persamaan keadaan gas nyata, di mana persamaan ini dinyatakan sebagai keadaan van der Waal atau persamaan van der Waal. Beliau itu memodifikasi persamaan gas ideal dengan menambahkan koreksi di P-nya, di tekanannya, untuk mengkompensasi interaksi antar molekulnya. Karena kan kita tahu sendiri kalau misalnya gas di alam itu kan nggak ada yang gas ideal itu ya. Mungkin ada beberapa yang kan kalau gas ideal kan tidak terjadi interaksi. Nah, tapi kalau di alam kan tidak seideal itu. Jadi diberi koreksi pada P untuk mengkompensasi interaksi antar molekulnya. Nah, terus mengurangi suku V yang menjelaskan volume real dari molekul gas. Nah, persamaan van der Waal ini didasarkan 3 perbedaan yang telah disebutkan di atas tuh, yang 3 tadi, terus memodifikasi persamaan gas ideal yang sudah berlaku secara umum. Nah, ini stepnya nih. Pertama, Bapak van der Waal itu menambah koreksi pada P dengan mengasumsikan bahwa jika terdapat interaksi antara molekul gas pada suatu wadah, maka tekanan realnya bakalan berkurang dari tekanan ideal sebesar P aksen. Jadi P-nya itu sama dengan P ideal dikurangi dengan P aksen, atau P-nya sama dengan P ideal ditambah dengan P aksen. Nah, nilai P aksen itu merupakan hasil kali tetapan besar daya tarik molekul pada suatu jenis gas A, misalnya A, oksigen atau apa gitu, dengan kuadrat jumlah mol gas nih, N kuadrat, yang berbanding terbalik terhadap volume gas tersebut. Nah, jadi P aksennya itu rumusnya ini ya, teman-teman. Nah, lalu, yang kedua, Bapak van der Waal ini mengurangi volume suatu gas dengan volume molekul gas tersebut, di mana volume molekul gasnya itu bisa kita artikan
sebagai perkalian antara jumlah mol gas dengan tetapan volume molar gas. Nah, yang berbeda untuk masing-masing gas. Ini jumlah mol gasnya ini N dikali B. B-nya itu tetapan gas van der Waals. Mungkin nanti ditampilin ininya apa namanya? Tabelnya ya, tabel tetapan van der Waals untuk masing-masing gas gitu. Nanti ada di bawah. Lalu kedua persamaan yang tadi disubstitusikan ke persamaan ideal, gas ideal. Tadi tuh PV nRT ya, dimasukin ke sini. Kan tadi kan P-nya kan P koreksi, jadi P ditambah P aksen dikali dengan V-nya itu tadi udah ditambahkan juga dengan ininya, apa namanya sih? Koreksi juga tuh. Di mana ya jelasin ya? Oke, kayak ini L4, ulangi lagi yang sebelumnya. Jadi si Van der Waals ini mengoreksi pada bagian P. Pada bagian kan kalau gas ideal itu volume atom itu dianggap 0 ya. Tapi kalau di realnya ada ya. Oh, kita mau bandingin dulu nih, mau ngasih tahu kalau idealnya itu volume atom itu dianggap 0. Kemudian gaya tarik antar partikelnya juga dianggap 0 ya. Ya, teman-teman, ini yang lain. Jadi maksudnya koreksinya terhadap volume dan juga gaya tarik antar partikel di mana itu adalah pada P gitu ya. Nah, ulangi lagi deh sebelumnya. Kita bahas satu-satu. Coba ulangi. Yang pertama volume. Misalkan volume. Volume mana? Udah muncul belum tadi? Volume di sebelah sini. Oke, volume. Coba volume dulu, misalkan volume. Mana volumenya mana? Yang ini Bu, yang kedua. Langsung ya, oke. Langsung. Van der Waals mengurangi volume total suatu gas dengan volume molekul gas tersebut, gitu ya. Nah, itu seperti apa? Coba ditulis dulu dah. Kok sehingga dapat V min NB. Coba ditulis. Di mana? Tulisnya di mana, Bu? Kan bisa di situ, pakai Zoom. Oke. Kalau yang share screen, Draw ya? Iya. Ini Bu, V. PV nRT. Kemudian Ya kan mau menambahkan gitu. Nah, itu kan yang awal ya, nRT. Nah, kita koreksi dulu yang V-nya dulu nih, yang sederhana. yang V. Coba jelasin lagi. Sehingga muncul jadi tinggalnya V min NB. Atau kamu tambahin dulu deh. P ideal sama V ideal gitu ya, biar enak. Oh, ini P ideal. Oke. PI. Ini Bu. Ya, kemudian kan kamu jelasin nih, atau di yang kamu PVNRT itu P ideal sama P volume ideal gitu ya. Nah, koreksi pada volume adalah itu kan volumenya itu tidak dianggap 0 gitu ya. Betul nggak? Ya. Jika dimasukkan ke dalam ruangan, gas tersebut seolah-olah tidak membutuhkan tempat gitu kan, padahal sebenarnya tidak ada materi yang tidak makan tempat gitu ya. Itu sebabnya maka volume gas nyata itu lebih besar dari gas ideal, ya kan? Di mana volume terdiri dari volume molekul gas dan juga volume bebas untuk gerak molekul. Jika penyimpangan volumenya itu disimbolkan dengan B gitu ya, maka volumenya menurut si Van der Waals adalah V ideal ditambah B. Betul? Ideal Iya kan? Volumenya menurut siapa? Van der Waals. Gitu kan? Sehingga ketika V ideal dari persamaan itu berarti kalau kita kan mau dapat persamaan baru dari persamaan yang awal P ideal, V ideal sama dengan nRT. Nah, kalau menurut Van der Waals itu adalah volumenya adalah V ideal ditambah
B, di mana penyimpangan volumenya, maka ketika V ideal, rumusnya V ideal tambah B. dikurangi kan, Iya, makanya dikurangi. muncul di situ. Iya, Kurangi. bener yang tadi mah. Oh. Biar Lah gimana? kan Tambah B. ya. V idealnya berarti volume dikurang B. Makanya di rumus yang kamu tadi yang Oh, kedua iya. itu, nah itu Iya, Bu. maksudnya. Kan kalau idealnya kan kalau menurut si yang sebelumnya maka V idealnya volume dikurang B gitu kan? Betul nggak? Ya, sekarang untuk koreksinya P gimana? Coba dari sebelumnya. Bu, boleh nanya sebentar nggak? Kenapa? Terus untuk jumlah mol gasnya itu N-nya itu gimana ya? Kalau di sini kan cuman volume ideal, volume idealnya tuh volume dikurangin apa gimana ya? B. Kurang paham. Yang itu mungkin Bu, yang ada NB, maksudnya bintang. Iya bintang. Oh. Lah mol itu kan. Nih, di P aksennya juga muncul kan N. N ini Iya. apa? Jumlah mol. N ini biasanya jumlah mol sih. Kalau N besar kan biasanya banyak molekul ya kan? Ya nggak? Ini mah ketika N-nya nggak ada juga nggak masalah kan sebenarnya. Betul tidak? Kecil soalnya. Betul nggak? Nah, kenapa muncul kuadrat? Nah, bisa jelasin, coba ulangi lagi. Nih, untuk P gitu kan, kalau menurut gas ideal, P-nya itu atau gaya tarik antar partikel itu dianggap 0. Sedangkan menurut Van der Waals, coba jelasin lagi. Kalau menurut Van der Waals itu ada interaksi, pasti ada interaksi di antara suatu gasnya itu pada suatu wadah. Maka tekanan realnya kalau misalnya ada interaksi itu tekanan realnya bakal berkurang dari tekanan idealnya. Ya, betul. Jadi nggak mungkin ya ketika molekul yang di tengah-tengah itu kan ketika kanan kirinya ada pasti situ ada gaya tarik menarik ya, gitu kan. Oleh karena adanya gaya ini maka tekanannya menjadi lebih besar daripada yang diukur dengan tekanan gas ideal. Betul? Betul. Nah, berarti kan P, nah itu yang sebelah kanan tuh ya, kan sama kayak tadi. Berarti menurut si Van der Waals, P sama dengan, tulis lagi, P sama dengan apa? P ideal, sama kan kayak tadi tuh persamaan angka ditambah, ada P lagi. P aksen. P aksennya itu apa? Nah, kita kan tahu P aksen itu rumusnya adalah ini. Sebelum ke situ coba ulangi dulu. N kuadrat A per V kuadrat itu dapatnya dari mana? Dari ini gas ideal, rumus gas ideal. Rumus? Gas ideal. Gimana coba? Kenapa ada kuadrat di situ? Kalikan lagi kali, Be. V-nya. V-nya kenapa? Itu kan ada penjelasannya kamu. Kenapa V-nya kuadrat? Hasil kali tetapan besar daya tarik molekul pada suatu jenis gas. Dan kuadrat jumlah mol berbanding terbaliknya volume gas. Sekali. Ya, 2 kali, ya kan? Berbanding terbalik kuadrat volume. Oke, maka volumenya menjadi kuadrat ya. A-nya itu apa? A-nya itu tetapan Van der Waals, Bu. Tetapan Van der Waals. Sehingga koreksinya P aksennya adalah sebenarnya ketika N-nya nggak ada nggak masalah kan? Kenapa N-nya jadi pangkat 2? Karena ini dikali sama partikelnya juga jadi 2. Karena apa? Karena daya tarik antar Partikelnya molekul. kan ada 2 tuh, Bu. Oh iya.
Oke, jadi V kuadratnya itu muncul karena tadi, ya. Apa penjelasannya tadi? Tuh. Dari ada daya tarik dari antara dua molekul, jadi Iya, volumenya karena gaya tarik antara dua partikel. Kalau molekul kegedean ya, partikel gitu ya. Jadi rumusnya menjadi, coba selanjutnya, makanya kan PVNRT berubah menjadi, masuk nah, substitusi. itu kan. Nah, P ditambah P aksen. yang bawah tuh. Coba. Atau secara sederhananya gimana? N-nya buang semua, boleh? Boleh. Boleh. Coba kalau dibuang. Tulis ya? Iya, samaan. Nanti kan kadang di soal saya nggak nulis begini kan. Samaan umumnya kan nggak gini. Sama dengan sama dengan gimana ya? Bentar, Bu. ya enggak lah, gampang itu. Semuanya dibagi V min NB atau V. Kalau sudah sih Ibu N kuadrat lebih seneng, kalau N kuadrat kan nanti N-nya masih ada. Sedangkan kalau persamaan umum kayaknya N-nya itu habis ya. N-nya kan biasa persamaan umum itu RT per VB dikurang A per V kuadrat. Coba tulis. ya. RT P sama dengan RT dihapus, ada kok hapusnya di atas. Oke. P sama dengan RT per I dikurang B, volume dikurang B dikurangi A, kurangnya di atas lah, nggak bisa kayak gitu. Kurangnya di atas, tidak di per. A. Nah, dikurangi A per V kuadrat. Nah, kalau kamu tadi muncul N kuadratnya, ketika N-nya dicoret kan dia masih ada. Iya, Bu. Nah. Iya, N kuadratnya masih ada. Ya kan? Menurut Ibu sih N ya tetap N. Gitu. Kalau menurut Ibu ya, makanya kamu cari lagi sumbernya itu N kuadrat apa N. Ya. Kemudian, jadi kan rumusnya adalah RT per volume min B, di mana B yang tadi tuh. Van der Waals. Tambahan dari Van der Waals. Kemudian ada A per V kuadrat. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ketemu persamaan itu, mahasiswa sudah tahu bahwa itu adalah persamaan untuk gas Van der Waals. Gas nyata Van der Waals. Sampai sini ada yang nanya nggak? Halo? Penurunan rumusnya bingung, Bu. Sebenarnya nggak perlu nurunin rumus, cuman masuk substitusi doang. Nih ya, sebelah kiri dibagi V min NB, sebelah kanan juga dibagi, ya kan? Iya, yang V min NB itu kan pindah ruas, dia jadi dibagi dari NRT. Nah, si P-nya dia pindah ruas lagi. Iya. Tapi nanti sisa si N kuadratnya. Nah, makanya ini coba Elva cari N kuadrat itu dari mana. Kalau Ibu sih belum nemu ya ada N kuadratnya, ada juga N aja. Gitu. Karena kan NRT ya, N ini adalah jumlah mol ya. Karena kan memang semua berkaitan dengan partikel. Oke, paham ya? Nggak ada penurunan rumus sebenarnya ini, enggak, cuma nambah-nambahin aja. Dari mana yang tadi V ideal, menurut si Van der Waals, V ideal itu ditambah B. Nah, ketika V ideal kan berarti volumenya dikurang B. Gitu aja. Paham? Insya Allah, Bu. Oke. Ya. Tadi siapa yang nanya teh? Dharma. Siapa? Ahmad, Bu. Apa? Ahmad.
Ahmad. Mana sih Ahmad? Oh ya, Ah ya. silakan. Lanjutkan Elfat. Nah, di sini nilai A sama B-nya itu didapat dari eksperimen yang disebut juga dengan tetapan van der Waals. Jadi nggak ngasal ya, A sama B-nya kalau misalnya nyari ada yang namanya tetapan van der Waals. Nah, itu apa namanya? Dapatnya dari eksperimen yang dilakukan oleh Bapak van der Waals. Nah, semakin kecil nilai A-nya, A sama B-nya, maka ini akan menunjukkan kondisi gasnya itu semakin mendekati kondisi gas ideal. Besarnya nilai tetapan ini juga berhubungan dengan kemampuan gas itu untuk dicairkan. Ini kalau misalnya ada yang penasaran tabel konstanta van der Waals-nya, kurang lebih seperti ini nih. Helium, A-nya sekian, B-nya sekian, gitu ya. Apa namanya? Oksigen, tuh nitrogen, segala macam. Ini tatapannya udah ada ya. Berdasarkan dari percobaan Bapak van der Waals. Nah, oke, selanjutnya kita ke persamaan Clausius-Clapeyron, di mana persamaan Bapak, ini boleh izin nanya sebentar nggak? kenapa? Maksud dari A sama B-nya tadi apa ya, Kak? Ini A sama B-nya itu tetapan van der Waals, cuy. Nah, ini kan di rumus ini kan ada nih. Buat koreksinya pakai tetapan van der Waals. Nah, untuk kita tahu A sama B-nya itu nilainya berapa, nah kita lihatnya di tabel konstanta van der Waals gitu. Oh, ketetapannya gitu ya, bukan Ya, kayak tetapan. misal keadaan apa gitu, misal sebelum atau sesudah, atau gimana gitu ya. Kan ini apa namanya ketetapan gasnya, konstanta gasnya. Oke, baik, Kak. Ya, itu ketetapan yang tadi sudah dibuat siapa Fahmi. Jadi A itu lihat aja satuannya PA kan. Maka itu pada koreksi pada tekanan. B itu juga satuannya meter kubik. Maka itu koreksi pada volume. Paham ya? Jadi nanti kalau di soal ada H2O misalkan gitu ya. Berapa A-nya? Nah, nggak boleh ngambil dari helium. Nah, gitu kan. Ketika karbon dioksida nggak boleh ngambil dari nitrogen gitu. Jadi dia punya ketentuan masing-masing gitu. Paham? Paham. Oke, lanjut Elfat. Oke, nah selanjutnya ini persamaan Clausius-Clapeyron, di mana persamaan ini merupakan penyederhanaan dari persamaan Clapeyron dengan mengandaikan uapnya itu uapnya mengikuti hukum gas ideal. Jadi volume cairannya itu diabaikan soalnya nilainya itu lebih kecil dari volume uap. Nah, delta V sama dengan Vg min Vl mendekati Vg. Dimana soalnya Vl-nya itu tadi kan dijelasin jauh lebih kecil dari volume uap, jadi bisa kita abaikan gitu. Nah, untuk persamaan Clausius-Clapeyron-nya itu bisa teman-teman lihat di sini. Diferensial dari tekanan sama suhu ya. Dari delta H per RT kuadrat. Atau bisa juga integral dari P per dt delta H per RT kuadrat. Nah, dengan anggapan delta H-nya itu nggak bergantung pada suhu. Jadi integrasi dari kondisi 1 ke kondisi 2 akan menjadi persamaan seperti berikut. Maka integral ya. Dari kondisi 1 nih misalnya P1 ke P2 P ini buat tekanannya. Nah, yang di sebelah sini T1 ke T2 1 per T kuadrat dt ini untuk koreksi di temperaturnya atau suhunya. Nah, sehingga didapatkan persamaan yang di bawah ini, gitu teman-teman. Nah, dengan menggunakan persamaan di atas, kalor penguapan atau sublimasi dapat dihitung dengan 2 tekanan dan 2 suhu yang berbeda. Jadi, misalnya ada 2 tekanan yang berbeda, misalnya P1 dan P2, T1 dan T2 itu bisa kita hitung gitu ya, teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin segitu aja ya pembahasan dari saya, karena waktunya juga
rada mepet dan kemungkinan masih ada satu presentasi lagi kalau nggak salah ya dari Bang Ocit. Oke, jadi kita langsung aja ke apa namanya? Sebelumnya, Kuis. Elsa. Oh, ada yang kurang. Mana, Bu? Yang Benedik sama satu lagi Benedik. sama Betty. Kalau Kelaperon nanti di Termo 2 ada di situ. Iya, Bu. Betty. Pandowos sama Betty. Kan kalau di bukunya Benedik. Oh, Benedik. Iya. Kurang satu persamaan lagi, Bu. Iya. Sebenarnya yang Kelaperon nggak perlu sih. Yang satu lagi yang apa namanya Betty. Yang Betty nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Soalnya saya ngikutin dari yang apa namanya tugas Doang itu, Bu. Van der Waal dan Kraperon katanya. Nggak dilihat ya? Oh ya udah, apa-apa. Udah, Sok, silakan. Langsung kuis aja kali ya. Kuisnya gampang kok ini, teman-teman. Mungkin waktunya biar cepet aja kali ya. Soalnya di sini mau ada satu materi lagi kalau nggak salah tentang kompresibilitas. Kita masuk ke kuis aja dulu ya. Kuis. Oke, continue. Silakan teman-teman masuk semua. Yang kelas B sama kelas C-nya aman nggak? Aman. Udah banyak nih yang masuk nih. Ini mah kuisnya gampang aja, cuman buat nge-refresh apa yang tadi kita pelajari sebelumnya. Ke 31 ya? Baru 17 yang masuk. Ya, mulai aja. Mulai aja nggak apa-apa, Bu. Ya. Kita start ya. Siap-siap teman-teman semua. Ada 10 soal doang sih. Grafiknya kelihatan nggak itu teman-teman? Kecil nggak? Terlihat, Kak? Oke, bagus. Waktunya kelamaan. Iya, waktunya kelamaan ya. Soalnya gampang. Takutnya kecepatan, Bu. Bang Miftah memimpin, disusul Naila, yang ketiga ada Hulwa,
Oke, udah selesai nih kuisnya. Pemenangnya adalah Miftah Labib Ardiansah. Juara 2-nya ada Dharma Bintang Aditya dan juara 3 ada Ar-Radif An-Naila. Kelas B-nya siapa kita? Rashid? Ini siapa? Kelas B-nya itu ada Ibu Fathia, terus ada Citra Aulia Aswari, ketiganya Siti Humayroh. Masa ibu pemenangnya? Terus kalau dari kelas B-nya dong itu ada yang keempat tuh ada Siti Tuhfatul Jamilah. Gimana teman-teman? Gampang kan? Soalnya cuma benar salah doang. Paling digocek dikit doang. Belakangnya diganti-ganti dikit. Alfat, pertanyaan Ibu. Contoh peristiwa sehari-hari untuk hukum Boyle apa sih? Contoh. Boyle. Tadi hukum Boyle apa yang tetap? Apa, Bu? Hukum Boyle apanya yang dibuat tetap? Suhu. Oke, berarti kalau contoh peristiwa sehari-hari? Termos. Nah, bukan. Kan mau kita tahu tekanannya bagaimana, volumenya gimana. Contohnya apa? Apa ya? Balon udara kali, Bu. Ya, balon kenapa diapain? Apa namanya, kan dikasihin api tuh. Nah, suhunya tetap tuh apinya buat dia terbang. Contoh yang real aja, kalau ada balon kita press pakai tangan, volumenya menjadi lebih Besar. masa balon Meledup. Meledup. Terus pompa udara, bener nggak? Udara. Ya, ketika kita memompa, tekanannya diperbesar, maka volumenya menjadi Kecil. kan? Ya. Kemudian contoh yang satu lagi tuh, yang Gay-Lussac atau Charles. Gay-Lussac. Tadi yang udah dijelasin. Bila diatur konstan. tinggi, maka tekanannya juga tinggi. Ya. Ya. Kalau ban sepeda yang dipanasi gimana? Ban sepeda dipanasi. Volumenya menjadi Tambah. Kalau diletakkan pada suhu rendah, volumenya Berkurang. kurang. Kalau balon yang tadi udah jelasin, Kasih nitrogen, Ibu. Balon dikasih nitrogen. Botol yang berisi gas gimana? Kalau dipanaskan nanti volumenya jadi semakin tinggi. Botolnya meletus ya, volume gasnya menjadi sangat besar ya. Ya. Oke, silakan ditutup. Enggak. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf sebelumnya atas kekurangan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap wabarakatuh. kelas dulu buat Kak Elfat. Oke, ya kayak apa namanya? Kayak yang itu ya. Apa namanya ya? Di Kobuzer apa sih itu yang pakai gitu-gitu. Oke, sekarang giliran Rashid. Rashid jangan sampai bikin kita ngantuk ya. Silakan, mungkin nanti ditambah waktunya minggu ini karena terkait faktor kompresibilitas. Oke, mungkin waktunya nggak usah banyak-banyak, langsung aja ke faktor kompresibilitas itu apa. Kemudian nggak usah pakai hitung-hitungan ya Rashid, langsung aja gimana menggunakan tabel yang kemarin ya. Silakan. Enggak Rashid. Lagi disiapin link. Bu, mohon maaf Bu, kelas C ikut lagi Bu. Apa nontonin ya? Ya Bu, untuk kelas A, kelas C-nya gimana?
dia ikutin kelas lagi. Ibu masih di mute, Bu? Oh, yang kelas C nggak usah, kalau mau keluar silakan keluar, nggak apa-apa. Ibu, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Kelas A, PJ-nya siapa? Nabila ya? Pak Fahmi? Kami Bu, kelas A. Oh, kelas B, Nabila? Iya. Oh, oke. Kamu bikin laporan juga kan? Terkait perkuliahan, Ibu sering nggak bikin laporan nih? Iya Bu, buat Bu. Oke, sip ya. Makanya Ibu cuma dapat itunya aja fotonya ya. Iya Bu. Oke, nuhun ya. Jadi Ibu nggak capek-capek. Nuhun ya. Untuk linknya udah ada ya di kolom chat untuk yang kelas A dan kelas B. Kak Gita jangan lupa direkap nilainya tiap pertemuan kelas A, kelas B. Terlihat ya. Langsung ke materi faktor kompresibilitas ya, Bu? Iya, nggak usah tenaga gas ideal lagi. Langsung aja, kenapa butuh faktor kompresibilitas? Udah 7 orang ya yang di kelas A. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Abdul Rashid. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor kompresibilitas. Yang sebelumnya di sini sebenarnya faktor kompresibilitas ini agak berkaitan dengan gas ideal. Yang oke, lanjut aja ya. Faktor kompresibilitas itu disimbolkan dengan huruf Z besar ya, kapital. Yang didefinisikan sebagai Z itu sama dengan PV per RT. Yang tadi kan sudah dipelajari itu gas ideal itu persamaannya PV per sama dengan RT ya. Nah, di sini dia terdapat Z-nya. Z itu merupakan faktor kompresibilitasnya. Yang nilai Z-nya itu merupakan dapat dinyatakan sebagai rasio antara volume suatu gas yang diamati atau gas nyata atau gas nyatanya berupa gas realnya. Kemudian dengan volume gas idealnya. Jadi dapat dirumuskan menjadi Z itu merupakan sama dengan Z aktual atau Z nyata, V nyata, V nyata dibagi V ideal. Kursor saya nggak kelihatan ya? Terlihat, Jadi, Kak. oh kelihatan. Jadi Z, si faktor kompresibilitas itu sama dengan V nyata atau gas nyata dibagi volume gas idealnya. Nah, karena V ideal itu merupakan si V kan dari sini nih, dari yang ini, V idealnya itu merupakan RT dibagi P. Dengan demikian, faktor kompresibilitas gas ideal mendekati 1. Jadi, nilai Z itu mendekat sama dengan 1 untuk gas ideal. Ketika gasnya itu ideal, Z itu sama dengan 1. Dan faktor kapasitas gas nyata itu bisa lebih besar atau sama dengan dan juga bisa lebih kecil dari 1. Jadi untuk gas nyata itu Z-nya bisa sama dengan 1, tadi kan ada tuh, terus kurang lebih besar dari 1 Z-nya, dan kurang dari 1. Seperti itu ya. Oke, saya hapus dulu. Saya lanjut. Wait, ini belum kehapus. Nah, fluida yang berbeda memiliki nilai yang berbeda tekanan titik kritisnya. Itu
tekanan titik kritis merupakan PCR yang dimana di tekanan titik kritis itu kita dapat melihatnya pada tabel appendix 1 pada tabel A1. Yang di sini kita pada faktor kompresivitas kita menggunakan tabel A1 ini di mana terdapat tadi apa? Tekanan kritis ya, tekanan kritis itu terdapat pada tabel A1 yang ini. Yang paling yang tengah. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Pinggir kanan yang tengah ini. Kemudian dan juga ada suhu kritis yang kita gunakan, yaitu yang temperatur kritis, berarti kan T kritis ini. Dengan satuannya itu Kelvin ya, jangan lupa. Dan tadi pressure itu di sini satuannya megapascal. Dan dengan ini dapat ditentukan dari tabel titik kritis berbagai zat. Ya, di sini dari kita mendapatkan nilai P kritis dan suhu kritis, kita bisa mencari nilai P yang tereduksi. Di sini PR disebut juga tekanan tereduksi. Jadi P reduksi, kita singkat PR. Sama dengan P aktual, di sini merupakan P nyata. Biasanya ini terdapat dari soal. Udah ada dari soal ya. Tinggal kita mencari P kritisnya untuk mendapatkan nilai P reduksi. Kemudian juga sama begitu pula dengan yang suhu tereduksi. Itu sama dengan T aktual atau T nyata, keadaan yang diketahui, dibagi T kritisnya dari tabel A1 tadi. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut? Tidak ada ya, cukup jelas. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, dari hasil pengamatan berikut dapat dibuat dari grafik kompresibilitas umum. Nah, grafik kompresibilitas umum ini kita dapat lihat pada appendix ini kita nggak ada ya. Kita bisa lihat di buku Cengel itu ada gambar A15. Pada gambar A15 bisa kalian lihat seperti ini, ada grafik faktor kompresibilitas nih. Kompresibilitas faktor yang sebelah kiri ini tulisan. Nah, seperti ini. Buat gambar A15 yang A, yang ini merupakan ketika pressure-nya, tekanannya itu kurang dari 1. Nah, di sini jelas ya. Atau lebih dari 0, tapi kurang dari 1 P-nya, P reduksinya. Nah, buat yang bawah ini, ketika P-nya itu udah lebih dari, bisa dari 1 sampai 7, 0 sampai 7 ini, kurang ini. Ini yang ini cuma biar lebih detail aja kelihatannya gitu, buat yang low pressure, seperti itu. Oke, kita lanjut. Pada tekanan rendah di sini, akan ketika P reduksinya kurang dari 1, gas berlaku sebagai gas ideal tanpa memperhatikan suhu. Oke, kita lihat. Ketika P-nya kan tadi P reduksinya kurang dari 1 ya, yang ini. Berarti yang kita lihat yang ini. Dan kita baikkan si tanpa memperhatikan suhu. Nah, ini kita dapat ada 2 garis kan kelihatan ya. Ada garis yang menyambung dan garis yang terputus-putus. Garis yang nyambung ini merupakan T reduksinya nih. Kelihatan, saya zoom lagi sebentar. Nah, ini kelihatan ya. Yang bawah kanan ini, garis yang enggak terputus ini, semuanya garis yang enggak terputus, yang hijau, itu merupakan T reduksinya, suhunya, garis suhu. Sedangkan garis yang putus-putus ini, yang ke atas ini ada banyak ini, itu merupakan volume kritis, volume reduksinya. Ini terlihat ya, di samping kanan juga, volume reduksi. Dan buat garis yang di bawah ini, yang horizontal ini merupakan P reduksinya, nilai P reduksinya. Jadi dari 0 sampai 1 ini merupakan nilai P reduksi. Dan yang kiri ini, yang vertikal, dia merupakan nilai Z-nya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang nanya? Ada yang mau bertanya dulu? Di faktor apa di appendix yang Ibu kasih ada kan? Coba dibuka.
pegang sih nggak ada. Saya lanjut apa gimana, Bu? Saya lanjut ya. Oke, jadi ketika tekanannya rendah, P reduksinya kurang dari 1, itu gas berlaku sebagai gas ideal. Kemudian yang kedua, ketika suhunya tinggi, yaitu T reduksinya tinggi, lebih dari 2, perilaku gas dapat diasumsikan sebagai juga sama seperti itu. Sama dia ketika suhunya tinggi lebih dari 2, TR-nya, itu dia berperilaku sebagai gas ideal tanpa memperhatikan tekanannya. Terus ketika penyimpangan gas dari perilaku gas ideal mulai besar di daerah sekitar titik kritis. Jadi ada titik kritisnya itu. Ini ke contoh soal apa gimana, Bu? Yang saya jelasin lagi. Kenapa, Rosid? Saya bahas contoh soalnya. Ya, betul. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Udah cukup? Apa itu faktor kompresibilitas? Bagaimana membaca grafiknya? Udah bisa? Belum. Oke, tapi udah terbayang ya grafiknya seperti apa? Oke, sip. Silakan lanjutkan. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Di sini diminta menentukan volume jenis dari refrigeran. Bentar. Di sini diminta menentukan volume jenis refrigeran 134A. Jadi di zatnya di sini ada refrigeran 134A, di mana tekanannya itu 1 megapascal dan suhunya 50 derajat Celcius. Di sini kita ditanyakan dicari itu persamaan keadaan pada gas ideal. Jadi yang dicari itu menentukan volume jenis dengan persamaan gas ideal. Kemudian yang kedua, menentukan volume jenis dengan syarat kompresibilitas umum. Tadi yang gambar tadi, yang gambar ini, menggunakan ini. Poin yang pertama kan tadi di sini menggunakan gas ideal. Jadi menggunakan persamaan gas ideal. Dan pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soalnya. Nah, di sini masih lanjutan soalnya ya. Kemudian bandingkan nilai yang diperoleh dengan nilai aktual. Di mana nilai aktualnya itu 0,021796 meter kubik per kilogram. Dan tentukan kesalahan yang terlibat. Jadi menghitung errornya juga setelah dibandingkan. Nah, di sini pertama kita mencari dulu pada tabel A1 nilai konstanta gasnya dari refrigeran 134A. Karena dari yang diketahui tadi, dari soal belum ada ya nilai konstanta gasnya. Karena tadi kan rumus gas ideal kan itu PV RT, ya kan? RT. P-nya kan udah ada. V-nya kan yang dicari volume jenis. R-nya dari tabel A1 tadi, kita cari dulu. Terus T-nya sudah ada 50 derajat Celcius. Nah, kita lihat pada tabel pada appendix 1 tabel pertama A1 refrigeran 134A atau ini yang keempat dari bawah ya. Kelihatan ya. Nah, nilai gas konstanta gas itu yang mana? Kita lihat ke atas. Nih, konstanta gas itu yang ketiga. Jadi yang kita gunakan ini. Konstanta gas itu nilainya berapa? Pada refrigeran ini kan yang dekat garis ya. Berapa tadi? 4 dari bawah. 1 2 3 4. Berarti nilainya konstanta gasnya adalah 0,08149. Satuannya kita lihat
kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, di sini kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, ini kita ubah satuannya. Ini kalau nanti saya kasih file ininya buat kalian lihat lagi, buat kenapa satuannya bisa berubah, ada di slide sebelumnya. Jadi itu persamaannya sama aja. Kilopascal, kita ubah jadi kilopascal meter kubik per kilogram Kelvin. Dan kita juga ngambil di sini nilai P kritisnya dan T kritis untuk jawaban yang B ini, poin yang B ini. Jadi P kritisnya juga kita lihat pada tabel A1 dari refrigeran 134A. P kritis yang tadi apa? Yang di tengah, sebelah sini. Nah, di sini P kritisnya itu nilainya 4,067 megapascal. Kita tulis P kritisnya, kemudian T kritisnya juga sama. P kritis yang sebelah kirinya kan tadi 374,3. Dan tadi diketahui P-nya itu 1 megapascal dan T-nya juga diketahui 50 derajat. Ini T nyata, P nyata. Dan ini satuan dari suhunya jangan lupa diubah ke satuan Kelvin. Ya. Jadi ditambah 273. Jadi hasilnya T-nya sama dengan suhunya itu 323 Kelvin. Kayak dari yang diketahui ini udah ngerti ya dapatnya dari mana? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Buat mencari jawaban dari yang A nih. Menentukan volume jenis refrigeran dengan persamaan gas ideal. Tadi persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan RT. Karena yang dicari V, maka RT dibagikan dengan P-nya. Dan tadi kita udah tahu nilai konstanta gasnya, si R-nya, itu dari refrigeran 134 adalah 0,08149. Satuannya jangan lupa ditulis, dikalikan suhunya. Suhunya tadi kan sudah diubah ke Kelvin, jadi nilainya 323. Kemudian dibagi. Nah, buat yang tekanan kita ubah menjadi kilopascal. Satuannya jadi ubah jadi kilo. Jadi nilainya adalah 1000. Nah, tinggal dihitung, didapatkan nilai volume jenis dengan persamaan gas ideal itu 0,026321 meter kubik. Tinggal di paham ya, dapetin satuannya. Kilopascal dicoret, terus volume, sisa volume, dan Kelvin juga dicoret, sisa volume. Volumenya kan meter kubik per kilo, jadi volume jenisnya. Kemudian tadi ditanyakan, kita menghitung errornya dengan cara membandingkan dengan yang tadi, nilai aktualnya, yang sebenarnya yang didapat dari sini. Jadi, menghitung error itu sama dengan si yang volume nyata dikurangi volume yang didapat 0,026 sekian dibagi volume nyata di dimutlakan dikali 100%, didapatkan errornya itu 20,76%. Tahu ya buat nyari error seperti ini biasa umumnya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, tadi kan yang ditanya itu buat yang selanjutnya itu menggunakan gambar A15 dari faktor kompresibilitas, kan? Nah, buat menggunakan tabel kompresibilitas, gambar kompresibilitas, grafik kompresibilitas, tadi kan kita udah dapat tuh nilai P-nya, P kritis ya, dari tabel A1 ya, dan juga T kritis ya dari tabel A1 juga. Nah, fungsi dari P kritis dan T kritis ini buat mencari nilai si P reduksi dan T reduksi untuk mendapatkan nilai Z-nya. Oke, sebentar, saya jelaskan lagi dulu. Jadi kalau buat mencari, kan tadi volume itu kan di awal tadi buat mendapatkan volume dia itu kan di sini nyari volume nyata ya, volume nyata perbandingannya. Jadi kita mencari V aktualnya ini. Buat mencari V aktual kita membutuhkan nilai Z-nya. Jadi karena yang dicari V aktual jadi Z dikali V idealnya yang didapat dari grafik kompresibilitas.
Oke, balik lagi. Oke. Nah, baik lagi. Untuk mencari P reduksi, tadi rumusnya kita bisa lihat juga di grafik kompresibilitas. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada untuk mencari P reduksi itu rumusnya P reduksi sama dengan P aktual dibagi P kritis. P aktual tadi dari soal didapatkan kayaknya itu 1 megapascal atau 1000 ya kilopascal. Nah, karena satuannya udah sama-sama mega, ini kan P kritis tadi dari tabel 1, ya kan? Ya. P aktual dibagi P kritis, jadi 1 dibagi P kritis dari tabel A1 sama dengan 0,2458. Kita buatkan menjadi 0,246. Kemudian buat dapat suhu yang tereduksi juga sama. Itu sama dengan T aktual yang dari soal dibagi T kritis yang dari tabel A1. Jadi 323 dibagi 374,3. Dibagi kesatuan udah Kelvin sama dengan didapat 0,8629. Kita buatkan lagi menjadi 0,863 ya, naik. Nah, buat dapat nilai Z-nya, kita lihat lagi ke grafiknya. Tadi kan kita udah dapat nilai P-nya itu 0,246 ya. Kita tulis dulu di sini sampingnya. Spot. Oke. P-nya tadi P-nya udah dapat tadi 0,246. Terus si T reduksinya Nah, kan tadi P reduksinya di sini kecil ya, kurang dari 1, maka kita pakai yang low pressure aja, yang gambar A atas ini. Nah, buat P reduksi tadi kan yang horizontal yang di bawah ya. Kita lihat nilainya berapa? P reduksinya 0,246. Nah, kita tandain dulu di bawah ini, cari yang 0,246 itu kira-kira ada di mana nih? Saya zoom dulu. Dekat. 0,2 kan 0,2 di sini. Tinggal tambahin 46 poin lagi ke kanan berarti kan. Jadi kita hitung sini 1, 2, 3, 4. 4 di sini nih. 6 kan, berarti agak geser lagi ke kanan. Nggak nyampe menyentuh nilai si 5-nya, 0,25. Jadi di sekitar sini, anggap aja di sini. Kurang jelas. Oke. Terus saya ganti merah biar kelihatan. Jadi 5, 1, 2. Ini waktu perkuliahan udah habis. Udah habis. Oh iya. Mungkin bisa dilanjut pas pertambahan waktu aja. Oke. Saya tanya Ibu. Oke, sudah habis. Nanti pertambahan waktunya ya, Fahmi. Silakan di stop dulu, kita foto dulu, Fahmi. Silakan. Semuanya ada? Ya, Ibu. Coba Nabila, kira-kira yang nggak ada siapa Nabila? Yang nggak ada siapa? Yang nggak ada Cung katanya. Oke, silakan Fahmi. Difoto dulu. Silakan Rosid. Ya, teman-teman, siapkan posisi sebaik mungkin. Terus lihat pertama ya. 1, 2, 3. Oke.
Slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Oke. Lina yang nggak ada fotonya, Lina. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini Siti Humairo ada? Hadir, Bu. Bulan Mei. Hadir, Bu. Oke, ya oke, baik, kita akhiri. Semoga menjadi lebih paham ya. Saya stop dulu.